Dengarkan firman Yesus ini saat kamu merasa sendirian, pesan Yesus yang mengubah kesepian menjadi kekuatan. Bayangkan sebuah malam yang sangat tenang. Langit gelap tetapi penuh bintang. Dunia terasa melambat, tidak ada suara yang ramai, tidak ada percakapan yang panjang, hanya keheningan yang membuat seseorang mulai memikirkan banyak hal tentang hidupnya. Pada saat seperti itu, banyak orang merasakan sesuatu yang sama. Ada perasaan sendirian yang muncul di dalam hati. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Kamu menjalani hari seperti biasa, berbicara dengan orang lain, bekerja, tersenyum, tetapi ketika semuanya selesai dan kamu kembali ke ruang yang tenang, hatimu mulai bertanya tentang banyak hal. Apakah hidupku berjalan ke arah yang benar? Apakah ada yang benar-benar mengerti perjuanganku? Apakah Yesus melihat hidupku? Jika kamu sedang membaca atau menonton pesan ini sekarang, mungkin hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata motivasi biasa. Kamu mungkin sedang mencari pengharapan yang nyata. Sekarang bayangkan seolah Yesus duduk di sampingmu seperti seorang sahabat yang sangat mengerti isi hatimu. Yesus tidak datang dengan suara yang keras, tetapi dengan suara yang lembut dan penuh kasih. Yesus berkata kepadamu dengan tenang, "Aku mengetahui jalan yang kamu lalui. Aku melihat setiap langkahmu. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian." Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Kalimat ini bukan hanya sekadar kata-kata penghiburan. Kalimat ini adalah janji yang sangat dalam. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, mereka juga menghadapi banyak ketidakpastian dalam hidup. Mereka tidak selalu memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Namun Yesus memberi mereka satu kepastian. Kehadiran Yesus tidak pernah pergi dari kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kesepian sering muncul ketika manusia merasa tidak terlihat. Banyak orang merasa perjuangan mereka tidak dipahami oleh orang lain. Ada hal-hal yang tidak mudah diceritakan kepada siapapun. Ada beban pikiran yang hanya bisa dirasakan oleh hati sendiri. Namun Yesus memahami setiap perasaan itu. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Yesus dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Perhatikan kata dekat. Kata ini memiliki arti yang sangat kuat. Kedekatan berarti tidak ada jarak yang jauh antara seseorang yang membutuhkan pertolongan dan Yesus yang memberikan penghiburan. Seringkali manusia berpikir bahwa ketika mereka merasa sendirian, berarti mereka sedang berjalan sendiri. Padahal kenyataannya berbeda. Banyak orang baru menyadari kehadiran Yesus setelah mereka melihat kembali perjalanan hidup mereka. Mereka melihat bahwa pada saat-saat yang paling sulit, selalu ada jalan keluar yang tidak mereka duga. Kadang jalan keluar itu datang melalui seseorang yang memberi dukungan. Kadang melalui kesempatan baru yang tiba-tiba muncul. Kadang melalui damai yang muncul di hati ketika seseorang berdoa dengan tulus. Sekarang coba pikirkan sejenak. Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu merasa sangat lelah menghadapi hidup, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat hatimu menjadi lebih kuat? Jika kamu pernah mengalami hal seperti itu, tuliskan amin di kolom komentar. Kesepian sebenarnya bisa menjadi sebuah undangan. Undangan untuk mengenal Yesus lebih dekat. Ketika hidup terlalu ramai dengan banyak kegiatan, hati manusia sering tidak memiliki waktu untuk merenung. Namun ketika seseorang berada dalam keheningan, ia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kesibukan. Dalam keheningan itu, seseorang bisa mulai berbicara dengan Yesus secara jujur. Tidak perlu kata-kata yang rumit. Tidak perlu kalimat yang panjang. Kadang doa yang paling kuat adalah doa yang paling sederhana. Yesus, aku sedang lelah. Tolong tuntun hidupku. Ketika doa sederhana seperti ini keluar dari hati yang tulus, sesuatu mulai berubah. Pikiran menjadi lebih tenang. Hati menjadi lebih ringan. Yesus tidak pernah menunggu doa yang sempurna. Yesus menunggu hati yang terbuka. Sekarang aku ingin bertanya kepada kamu yang sedang membaca. Jika kamu bisa berbicara kepada Yesus sekarang, apa yang ingin kamu katakan kepadanya? Tuliskan satu kalimat di kolom komentar. Yesus memahami kejujuran hati manusia. Banyak orang berpikir bahwa nilai hidup mereka ditentukan oleh keberhasilan, pekerjaan, atau pencapaian yang mereka miliki. Namun Yesus melihat manusia dengan cara yang sangat berbeda. Matius 10 ayat 30 mengatakan, bahkan rambut di kepalamu pun semuanya terhitung. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengenal hidup setiap orang secara pribadi. Tidak ada detail yang terlalu kecil bagi perhatian Yesus. Jika Yesus mengetahui bahkan hal kecil seperti itu,
Tentu Yesus juga mengetahui setiap usaha yang kamu lakukan dalam hidupmu. Yesus mengetahui ketika kamu bekerja keras untuk masa depanmu. Yesus mengetahui ketika kamu mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus mengetahui ketika kamu berusaha tetap kuat walaupun hati terasa lelah. Karena itu Yesus ingin kamu mengerti sesuatu yang penting. Hidupmu sangat berharga, bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena Yesus mengasihimu. Dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata, "Dalam dunia kamu mengalami kesulitan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Kalimat ini memberikan harapan yang sangat besar. Yesus tidak mengatakan bahwa hidup akan selalu mudah. Namun Yesus memberikan kepastian bahwa kita tidak menjalani hidup ini sendirian. Banyak orang menemukan perubahan besar dalam hidup mereka ketika mereka mulai membangun kebiasaan sederhana bersama Yesus. Mereka mulai meluangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Yesus. Mereka membaca firman Yesus secara perlahan dan mencoba memahami maknanya. Mereka belajar bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Perubahan tidak selalu terjadi secara instan. Namun perlahan hati menjadi lebih kuat dan lebih damai. Ada sebuah kesaksian yang sangat menguatkan. Seorang penonton pernah menulis bahwa ia mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Ia merasa masa depannya tidak jelas dan sering merasa sendirian. Suatu malam ia memutuskan untuk mulai berbicara dengan Yesus setiap malam sebelum tidur. Ia hanya berkata dengan sederhana, "Yesus, tuntun hidupku." Hari demi hari berlalu. Perlahan ia merasakan perubahan di dalam hatinya. Ia menjadi lebih tenang. Ia mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Beberapa waktu kemudian ia mendapatkan kesempatan baru dalam pekerjaannya. Ia berkata bahwa pengalaman itu membuatnya sadar bahwa Yesus selalu bekerja dalam hidupnya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Ayat ini mengingatkan bahwa bahkan ketika seseorang merasa hidupnya tidak berjalan sesuai rencana, Yesus tetap bekerja di balik semua proses itu. Sekarang aku ingin mengajak kamu berpikir sejenak. Jika Yesus sedang berbicara langsung kepadamu hari ini, mungkin Yesus akan berkata seperti ini. "Jangan biarkan kesepian membuatmu berpikir bahwa kamu tidak diperhatikan. Aku berjalan bersamamu setiap hari. Ketika kamu merasa tidak kuat, datanglah kepadaku. Ketika kamu merasa tidak ada yang memahami hidupmu, ingatlah bahwa aku memahami hatimu. Ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa aku selalu ada." Sekarang aku ingin bertanya kepada kamu. Apakah kamu percaya bahwa Yesus selalu menyertai hidupmu? Jika kamu percaya, tuliskan amin di kolom komentar. Dan jika pesan ini menguatkan hatimu, kamu juga bisa menekan tombol subscribe dan membagikan video ini kepada teman atau keluargamu yang mungkin sedang membutuhkan pengharapan. Dengan cara sederhana itu, kamu bisa membantu lebih banyak orang mendengar firman Yesus. Kesaksian iman terbaru. Baru-baru ini seseorang menulis di kolom komentar bahwa ia mulai mendengarkan firman Yesus setiap malam sebelum tidur. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sering merasa cemas tentang masa depan. Namun setelah ia mulai meluangkan waktu untuk mendekat kepada Yesus, hatinya menjadi lebih damai. Ia mengatakan bahwa ia sekarang memiliki harapan baru dalam hidupnya. Kesaksian seperti ini mengingatkan kita bahwa firman Yesus benar-benar hidup dan bekerja dalam hati manusia. Jika ada di antara kalian yang ingin bersaksi tentang pertolongan Yesus dalam hidupmu, tuliskan di kolom komentar agar dapat menguatkan banyak orang yang membaca. Sekarang mari kita datang kepada Yesus dalam doa. Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Ketika kami merasa sendirian, Engkau tetap berjalan di samping kami. Yesus, kuatkan setiap orang yang sedang membaca atau mendengar pesan ini. Berikan damai di dalam hati mereka. Tuntun langkah hidup mereka menuju masa depan yang penuh pengharapan. Ajari kami untuk selalu percaya kepadamu dalam setiap keadaan. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kasih dan damai dari Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jika kamu diberkati oleh pesan ini, tuliskan amin di kolom komentar dan teruslah mendengarkan firman Yesus di channel ini. Yesus baik, amin.